nama saya Safira Fusta Ramadhani, mahasiswi program studi bimbingan dan konseling semester 5 di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau biasa dikenal UHAMKA. Oh ya, untuk teman-teman yang ingin kuliah dan ingin menjadi guru BK atau konselor, yuk gabung bersama kami di BK UHAMKA. Oke, di video kali ini kita akan membahas terkait interaksi sosial dan bagaimana proses dari interaksi sosial. Apakah teman-teman yang sedang menonton sudah tahu apa itu interaksi sosial dan bagaimana proses dari interaksi sosial? Oke, untuk teman-teman yang belum tahu atau belum mengerti terkait interaksi sosial dan bagaimana proses dari interaksi sosial, mari kita belajar bersama-sama. Yuk, kita belajar. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial menurut Suranto adalah suatu proses hubungan yang bersifat dinamis dan saling mempengaruhi antar individu. Sedangkan menurut Walgito, interaksi sosial adalah hubungan antar individu satu dengan individu lainnya. Individu satu akan mempengaruhi individu lainnya ataupun sebaliknya. Di interaksi sosial ini akan ada hubungan timbal balik. Kemudian, interaksi sosial memiliki sebuah proses, yang mana proses dari interaksi sosial terdiri dari 4 tahap. Di antaranya yaitu imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Mari kita bahas satu persatu mengenai proses dari interaksi sosial. Yang pertama, imitasi. Imitasi merupakan suatu tindakan sosial meniru atau keinginan seseorang untuk meniru apa yang ia lihat. Imitasi dapat berupa positif ataupun negatif. Yang kedua, ada sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang diberikan kepada orang lain tanpa berpikir rasional atau keinginan seseorang tanpa memikirkan dampak setelah melakukannya. Yang ketiga yaitu identifikasi. Di tahap identifikasi ini, individu memiliki ketertarikan yang lebih besar, sehingga individu tersebut sudah merencanakan apa saja yang harus ia lakukan nantinya, serta sudah memikirkan bagaimana proses yang harus ia lakukan nanti. Nah, yang terakhir ada simpati. Di tahap simpati ini, individu sudah melakukan apa saja yang sudah ia susun sebelumnya, atau mengimplementasikan apa yang sudah ia rancang sebelumnya. Oke, setelah kita mengetahui pengertian dan bagaimana proses dari interaksi sosial tersebut, mari kita membahas contoh bagaimana proses dari interaksi sosial. Nah, dari contoh ini kita akan mengambil salah satu kasus, yaitu siswa pelaku bully di lingkungan sekolah. Sampai saat ini, kasus bully masih sering terjadi di lingkungan sekolah. Pembuli memiliki sebab mengapa akhirnya ia membuli. Sebab tersebut dapat berasal dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Mari kita bahas bersama-sama mengenai kasus bully ini sesuai dengan proses interaksi sosial. Yang pertama yaitu imitasi. Di tahap imitasi tersebut, seorang siswa sudah memiliki niat untuk membuli. Alasan mengapa ia membuli dapat berasal mungkin ia memiliki permasalahan dengan teman lainnya, atau ia ingin diperhatikan oleh orang-orang di sekelilingnya. Kita tidak ada yang tahu. Nah, yang kedua yaitu sugesti. Di tahap sugesti ini, seorang siswa tidak berpikir secara rasional apa saja dampak ia membuli tersebut. Yang mana dampak tersebut dapat berdampak kepada diri sendiri ataupun berdampak kepada korban bully. Selanjutnya, tahap ketiga yaitu identifikasi. Di tahap identifikasi, seorang siswa sudah memiliki niat yang lebih besar untuk membuli temannya. Yang mana di tahap identifikasi ini juga, seorang siswa sudah merencanakan apa saja yang harus ia lakukan nantinya. Entah itu bagaimana prosesnya, apa saja yang harus ia persiapkan, dengan siapa ia nanti membuli, di mana, jam berapa nantinya ia akan membuli. Itu sudah dipersiapkan di tahap identifikasi ini. Nah, yang terakhir yaitu tahap simpati. Di tahap simpati, siswa tersebut sudah melakukan aksi bully tersebut. Nah, ia melakukan bully tersebut
mengikuti rencana yang sudah ia rencanakan di tahap identifikasi tersebut. Nah, itulah proses dari interaksi sosial siswa yang membuli. Oke, tidak terasa pembahasan kita terkait interaksi sosial sudah mau selesai nih teman-teman. Sebelum saya akhiri video saya kali ini, saya ingin meminta maaf apabila ada perkataan atau perbuatan saya yang kurang mengenakan di hati teman-teman yang sedang menonton. Setelah itu, saya ingin meminta tolong pada teman-teman untuk mengklik tombol like, comment, and share ya. Nah, saya akhiri video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.